Kalau misalkan kalian lagi coba untuk nyari referensi mau bikin konten TikTok affiliate seperti apa lagi, nah video ini cocok banget buat kalian. Karena di video ini saya akan bedah ada satu konten yang dimana ini kontennya itu baru dibuat ataupun baru dipublish 4 Agustus, dapat tayangan kurang lebihnya 1 juta dan dapat omset 200 juta. Dan ini tanpa iklan. Penasaran kan kontennya kayak gimana? Nah semuanya akan saya coba bedah, jadi buat kalian yang pengen tahu seperti apa kontennya, yuk langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, di sini mungkin buat kalian yang mau bikin konten TikTok affiliate atau konten keranjang kuning pasti tahu tentang konsep. Kita ambil konsep yang umum, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, konsep ini itu biasanya akan digunakan jika kita sedang ngeriset. Kalau misalkan barangnya udah ada, terus kita tinggal bikin kontennya, itu beda lagi. Kita harus pakai rumus. Nah, video yang akan saya bahas di sini ada satu konten yang pakai rumus MSC. Masalah, solusi, dan call to action. Rumus ini itu paten banget buat audiens ataupun bagi calon pembeli. Sehingga mereka bakalan ngerti kenapa mereka itu harus beli barangnya. Nah, rumus MSC juga itu bakal memudahkan teman-teman untuk bikin skripnya. Jadi yang awalnya mungkin kita bingung nih, mau bikin skripnya itu harus apa dulu yang diomongkan. Terus harus tag videonya itu harus gimana dulu. Nah, dengan rumus ini itu bakalan tahu. Sebagai contoh, ini kita akan ambil rumus MSC kan. Yang pertama, detik pertama sampai detik sekian, kalian itu bakal ngomongin masalah. Masalah tentang produknya yang pasti. Yang kedua, di detik selanjutnya setelah rumus pertama, itu kalian akan ngomongin solusi. Jadi menjelaskan kenapa produk ini bisa jadi solusinya. Dan ketiga itu call to action. Nah, biar nggak bingung gimana kontennya, kita langsung aja lihat. Jadi di sini saya nemu kontennya itu dari platform Kalodata. Ini buat teman-teman yang pengen coba untuk riset pakai platform Kalodata, linknya udah ada di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, saya kasih akses 1 minggu gratis teman-teman ya. Yuk langsung aja kita mulai lihat. Oke, jadi di sini kalau misalkan kalian lihat, ini kontennya ya. Durasinya itu 55 detik. Dan di sini dipublish itu 4 Agustus. Dan ini tanpa iklan. Plus ini kontennya itu tanpa wajah. Ini jauh lebih mudah kan. Kalau misalkan pakai wajah itu sulit banget. Nah, kita lihat dulu untuk kontennya. Dan saya akan coba jelaskan per scan-nya ya. Jadi di mana rumus MSC-nya gitu. Kita akan lihat dulu. Part yang paling bikin males kalau lagi nyiapin bekal untuk orang yang suka pedes adalah ngewadahin sambelnya. Nah, itu dari rumus yang pertama, yaitu rumus masalah. Ini ngomongin masalah sambal, teman-teman ya. Kalau diwadahin plastik tuh dia bisa melebar kayak gini. Nah, itu langsung dilihatin tuh yang masalahnya. Tapi aku bersyukur bisa menemukan lunchbox Ini masuk ke rumus kedua, yaitu solusi. dengan inovasi baru yang ada wadah sambelnya tapi nggak makan tempat. Iya, tapi emang sih sebagai pecinta pedas, itu apapun lauknya wajib ada sambel. Untuk bekal kali ini, lauk-lauknya sederhana aja. Ada cah brokoli dan tofu, beef bulgogi, dan 1 slice cake. Kapasitas lunchboxnya tuh lumayan besar. Ini mulai masuk ke CTA ya. Nah, ini CTA-nya, call to action-nya. Jadi, call to action-nya itu bukan sekedar ngajak orang untuk klik keranjang kuning. Enggak. Tapi di sini itu tinggal munculin aja produknya. Penonton bakalan tahu karena dia itu nonton dari awal gitu, dari masalahnya dulu. Karena saking paham dari masalah dan solusi, tahu nih, oh ini produk solusinya, ya udah langsung gas beli. Ini baru setengahnya teman-teman ya. Ini durasinya itu 55 detik. Ini baru saya tonton 28 detik. Kita lihat sampai akhir ya. Lunchbox dari Essential. Bahannya dari plastik PP5, sudah BPA free, dan ini ada 4 sekat dan sudah dapat botol minum 500 ml. Gak perlu bawa sendok garpu karena ini udah dapat juga. Di bagian dalam tutupnya udah ada silikon seal, jadi tenang aja ya, nggak akan tumpah atau kecampur makanannya. Nah, tutup wadah sambelnya tuh rapet dan ngeklik di tutup lunchboxnya, jadi nggak akan lepas atau tumpah. Gimana kalau udah ada lunchbox yang Nah, itu CTA-nya ya sebetulnya. Gimana gitu. Jadi kayak semacam ngasih pilihan, mau beli atau enggak gitu. kayak gini, jadi nggak repot bawa sambal lagi kan? Tuh. Dan di sini tuh nggak ada ajakan untuk klik keranjang kuning. Nah, itu untuk rumusnya ya teman-teman, kalau misalkan diterapkan di konten keranjang kuning. Dan di sini bukan tentang masalah rumus dari kontennya, tapi saya pengen ngasih tahu juga ada berapa tag video yang beliau buat sehingga nonton itu nggak boring. Kita akan coba hitung ya sampai ke produknya gitu, sampai menunjukkan produknya. Kita hitung nih. Ini yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang lebihnya ada 13 video. Ini baru setengahnya teman-teman ya. 13 video dimasukkan, ya mungkin durasinya ada yang 2 detik, ada yang 3 detik. Jadi di sini
Kalau misalkan kita menggunakan tag video yang kita masukkan banyak ya ke dalam satu video, itu jauh lebih nyaman untuk nonton. Awalnya ini saya nonton video beliau, dari awal itu emang udah mulai boring ya, karena nggak paham. Tapi saking seringnya untuk ganti-ganti tag video ataupun angle video, itu yang ada saya nonton dari awal sampai akhir. Dan saya langsung tahu produknya teman-teman ya. Ini mantep banget nih untuk kontennya. Nah, kalian udah paham kan untuk kontennya? Nah, sekarang kita lihat dulu untuk data omset yang dia dapat itu berapa. Nih, kalau misalkan kita lihat teman-teman ya di bagian bawah sini, itu data omsetnya dapat omset kurang lebihnya 34 juta. Ini kalau misalkan kita hitung dalam waktu 1 minggu. Nah, kalau misalkan kita hitung dalam waktu 30 hari, 400 juta lebih. Dan penjualannya tembus di angka 3.000 pieces. Dan view-nya tembus 10 juta view. Ini video organik teman-teman, gak pakai iklan ya. Jadi ini mantep banget. Dan di sini mungkin buat kalian yang masih bingung bagaimana cara penerapan untuk rumusnya, ini saya sudah coba buatkan teman-teman ya. Jadi ini penerapannya. Kebetulan di sini saya punya satu barang sandal dan saya menggunakan rumus seperti ini. Tapi jujur kayaknya sandal itu nggak cocok pakai konsep seperti ini. Entah karena skripnya yang belum cocok ataupun tentang angle videonya saya belum tahu karena masih stuck di angka 200-an, 200 view lebih kurang lebihnya ya. Nggak tahu nih, belum satu hari teman-teman. Nah, jadi gini untuk penerapannya. Yang pertama kita ngomongin masalah. Contohnya kayak gini, masalah yang sering dialami oleh kita sehari-hari kalau pakai sandal itu sering tipis dan akhirnya mudah bolong. Ini bahayanya kalau tiba-tiba kita injek benda tajam seperti contohnya paku. Ini bahaya, ini bahaya kalau tiba-tiba kita injek benda tajam seperti contohnya paku. Jadi yang awal itu ngomongin kalau misalkan kita yang suka pakai sandal slope terus sampai si sandalnya itu tipis bagian alasnya, terus kita nginjek benda tajam kayak contohnya paku, itu bakalan bahaya. Nah, terus langsung masuk nih ke solusi teman-teman ya. Biar nggak terkena cedera, mau gak mau saya beli sandal ini. Alasan saya beli sandal ini karena sandal ini tebal banget dan dijamin paku atau benda tajam itu gak bakalan keinjek dan bikin kita cedera. Jujur di bagian solusi ini menurut saya kurang greget dan kurang masuk ya, karena kayaknya ada yang harus diperbaiki juga. Dan di bagian solusi ini saya tambahkan beberapa opsi, contohnya fitur. Untuk fitur dari sandal ini itu ringan. Emang jujur ya, kalau misalkan pakai sandal itu kan ada yang suka sandal yang berat, ada yang ringan. Kalau yang berat itu pakai kulit ya, kalau yang ini tuh pakai karet teman-teman. Tingginya 4,50 cm. Kenapa 4,5 cm ya. Kenapa saya masukkan tinggi ini? Karena pasti banyak orang yang pengen nyari sandal itu yang agak sedikit tinggi ya, ataupun yang tebal teman-teman. Dan untuk bahannya sudah pakai bahan 100% karet pilon. Karet pilon ini menurut saya ini karet yang menurut saya bagus. Itu menurut pandangan saya ya. Buat yang jualan sandal mungkin beda nih tanggapannya. Dan sudah pasti sandal ini anti slip. Ini yang paling diunggulkan, anti slipnya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan cuaca hujan atau misalkan jalanan licin. Terakhir call to action, bagaimana? Buat yang pengen sandalnya langsung aja coba produknya ada di keranjang kuning. Nah, ini sebetulnya harus diperbaiki lagi untuk skripnya karena ada beberapa hal yang menurut saya belum kena ke solusi dan masalahnya. Nah, jadi itu teman-teman ya, rumus MSC yang bisa kalian coba. Gimana? Kalau misalkan menggunakan rumus seperti itu, bikin skrip juga bakalan lebih mudah kan? Dan pastinya kita bakalan tahu produk yang akan kita jual itu harus menggunakan rumus seperti apa. Nah, mungkin teman-teman yang pengen dapetin beberapa rumus, sudah saya siapkan 50 rumus, semuanya ada di membership, tinggal dicek aja. Dan itu saja mungkin di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Hadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.